Halo. teman-teman, senang banget kita bisa ketemu lagi di saat teduh hari ini. Siapkan hatinya, kami mengucap syukur Tuhan kami bisa datang lagi ke hadirat-Mu. Selalu kami nantikan Tuhan jamahan-Mu dan kasih-Mu di tengah-tengah kami. Kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dengan kerinduan kami datang padamu Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku,
lebih dari segalanya. Haleluya. Syakarana maralaya namaya namaya namo. Shikiyara laralaya rarana maralaya ranamaya naralaya ranana. Mengenalmu itu kesukaan kami, itu kesukaan kami. Haleluya. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau. Amin. Pribadi yang mengenal hatiku, temukan kami di hadirat-Mu Tuhan. Sembunyi bagimu seluruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami mau tinggal di dalam, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sungguh indah Tuhan hadirat-Mu, sungguh indah berada di dalam hadirat-Mu, berada di dekapan-Mu Tuhan. Segala hati kami milik-Mu Tuhan, tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini kami mau dengarkan isi hati-Mu Tuhan, kami mau baca Tuhan firman-Mu. Biar setiap perkataan Tuhan sungguh-sungguh merema dalam hati kami. Sungguh-sungguh Tuhan jadi firman yang mengubahkan hidup kami. Jadikan kami anak-anak terang-Mu, jadikan kami anak-anak yang penuh kasih Tuhan seperti Engkau mengasihi kami. Demikian pula kami mengasihi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka hati kami lebar-lebar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Amin. Yuk sekarang kita baca Alkitab kita, bacaan kita hari ini di 1 Tawarik 7 ayat 20 sampai 25. Ayat 20 sampai 25. Di ayat 20, keturunan Efraim ialah Sutelah dan anak orang ini ialah Beret dan anak orang ini ialah Tahat dan anak orang ini ialah Elada dan anak orang ini ialah Tahat. Dan anak orang ini ialah Zabat dan anak orang ini ialah Sutelah, kemudian Ezer dan Elat. Mereka dibunuh oleh orang-orang Gad yang lahir di negeri itu sebab mereka pergi merampas ternak orang-orang itu. Efraim ayah mereka berkabung berhari-hari lamanya sehingga saudara-saudaranya datang untuk menghiburkan dia. Ayat 23, sesudah itu ia bersetubuh dengan istrinya, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Beria sebab malapetaka telah menimpa keluarganya. Anaknya perempuan ialah Seera yang telah mendirikan Bet Horon Hilir dan Bet Horon Hulu serta Usen Seera. Anak laki-laki Beria ialah Refas, lalu Resef, anak orang ini ialah Tela, dan anak orang ini ialah Tahan. Oke, amin. Jadi kalau kita baca keseluruhan pasal ini ya, punya isinya itu ini punya anak ini, punya anak ini, punya anak ini. Tapi coba kita lihat di ayat yang ke-22. Dikatakan seperti ini, Efraim ayah mereka berkabung berhari-hari lamanya sehingga saudara-saudaranya datang untuk menghiburkan dia. Nah, jadi di sini di pasal sebelumnya itu di ayat sebelumnya dijelaskan Efraim ini punya 2 orang anak dan anaknya ini mati dibunuh. Kenapa? Karena mereka pergi merampas ternak orang-orang Gad. Jadi
papanya si Efraim ini lagi berkabung saat itu. Dan dikatakan saudara-saudaranya datang untuk menghiburkan dia. Nah seperti itu pula lah kalau ada orang-orang di sekitar kita atau teman kita atau saudara kita siapapun itu yang sedang bersedih gitu ya. Ayo kita jadi anak yang membawa kasih Tuhan dengan cara menghibur mereka. Di sini tuh mungkin kelihatannya simpel ya, saudara-saudaranya menghibur Efraim. Tapi kalau dipikir ya, saudara-saudaranya itu enggak menghakimi loh, enggak bilang kayak gini. Ya pantesan aja anakmu meninggal soalnya dia nakal, dia suka merampas ternaknya orang gitu ya. Kadang itu orang itu ngelihat kalau orang lain susah itu nalurinya menghakimi dulu ataupun kadang kita nggak peduli gitu sama orang-orang yang lagi bersedih. Tapi Tuhan itu memanggil kita untuk memancarkan kasih Tuhan. Tuhan itu memanggil setiap dari kita itu untuk mengasihi sesama. Makanya ada ayatnya, kan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dengan cara ketika ada orang yang bersedih, kita menghibur mereka, itu kita sudah jadi agennya Tuhan, sudah menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menghibur saudara kita. Nah mungkin kalau di case-nya kita ya, kalau kita melihat mungkin saudara kita, entah Koko, Cece, atau Titi, atau Meme, biasanya sama kita sukanya berantem gitu ya. Atau rebutan mainan atau apa gitu. Terus kita lihat Cece nilainya dapat jelek, dimarahi sama mama. Terus dalam hati kita, yes, makanya Cece sih biasanya mainan gak mau gantian sama aku, dapat nilai jelek. Gak boleh gitu ya. Justru ketika Cece kita atau saudara kita itu sedang dimarahi, ayo kita jadi anak yang punya belas kasihan, punya compassion sama orang-orang yang lagi bersedih hati. Orang yang lagi sedih, orang yang lagi merasa punya masalah dan merasa kesedih-sedih itu, biasanya mereka itu merasa sendiri. Mereka itu butuh ada orang yang menguatkan, butuh orang yang menghibur mereka. Bukankah kita sendiri suka kalau misalnya pada saat kita itu mengalami masalah atau kita itu lagi sedih, entah sedih karena teman ataupun sedih karena keluarga, lalu tiba-tiba ada orang yang datengin kita terus tanya, kamu gak apa-apa ta? Kenapa masalahnya? Terus ada orang yang care sama kita, ada orang yang ayo menguatkan kita, ayo kamu pasti bisa, jangan putus asa, ayo bangkit lagi. Bahkan ketika ada orang-orang yang waktu kita ada masalah, mereka turut mendoakan kita. Wah, bukankah kita sendiri bahagia kalau kita sedang sedih, ada yang support seperti itu? Yuk kita juga belajar jadi orang-orang yang menghibur. Entah di sekeliling kita itu pasti ada orang-orang yang sedang sedih, yang sedang mengalami masalah. Ayo jadi anak-anak yang mau peduli, yang gak cuma memikirkan kehidupannya kita sendiri, tapi mau peduli sama orang lain, sama kesusahan orang lain. Nah gimana caranya kita bisa menghibur orang lain? Yang pertama, yang paling gampang, yang paling mudah ya, paling simple, dengarkan, mendengar. Waktu ada orang yang sedang kesusahan, pertama kali dengarkan aja, kita ada buat mereka aja, itu sudah more than enough buat orang itu. Orang itu akan merasa aku dikasihi, ada yang bersama dengan aku di masa aku tuh sedih. Dengarkan aja yang pertama. Yang kedua, yang bisa kita lakukan, menguatkan mereka, kasih semangat. Kalau mereka lagi sedihnya, bahkan ya kadang papa mama kita pun bisa sedih. Papa mama kita waktu pulang ke rumah, kita lihat mukanya habis kerja, pulang kerja gitu mukanya gak happy gitu. Terus bawaannya mau marah-marah aja, belum sudah ngomel-ngomel gitu ya. Kita jangan marah balik gitu. Justru pada saat itu kita harus tahu, kayaknya papa ini lagi ada masalah di kantor. Ayo kita jadi anak yang jangan ikut marah balik, tapi mendiamkan diri lalu kita dengarkan papa. Papa gimana hari-harinya? Kita jadi orang yang menghibur papa, menguatkan papa. Terus yang terakhir adalah mendoakan.
kalau mereka itu, apalagi mereka sudah cerita gitu ya, masalahnya mereka. Mungkin kita itu nggak bisa bantu masalahnya mereka sampai selesai. It's okay, kita bisa bantu doakan. Ingat ya, doa orang benar itu besar kuasanya. Kita mendengarkan, kita menguatkan, kita mendoakan. Dan di sana kita sudah jadi terang. Bukankah indah kalau ada satu orang yang memulai untuk memancarkan kasih Bapa? Pasti mungkin pada saat kita menghibur orang lain ya, kita itu nggak langsung dapat berkatnya, tapi ada satu hal berkat yang nggak pernah bisa kita rasakan, yaitu ada damai sukacita ketika kita itu menghibur orang lain. Yang kita hibur tuh orang itu, tapi kita itu sendiri bisa merasakan ada damai sukacita. Di sanalah kita sudah jadi anak-anak yang memancarkan sinar terang Tuhan. Yuk hari ini kita datang ke hadapan Tuhan, kita tutup mata kita. Kalau pada saat kita mendengarkan ini, mungkin ada beberapa dari kita sendiri yang merasa, aduh, menghibur orang lain, aku sendiri juga lagi sedang ada masalah, aku sendiri juga perlu dihibur. Yuk kita bawa kesusahan kita ke Tuhan, kita minta Tuhan yang hibur kita hari ini. Kinaboya rapa karapata ya rapa syaka Hinayara lapa sheke Tuhan, ini Engkau lihat anak-anak Tuhan yang sedang sedih saat ini, yang hatinya juga perlu dihibur ya Bapa. Segala permasalahan mereka yang mereka sendiri belum bisa cerita ke siapapun Tuhan. Tuhan, Engkau yang ambil beban mereka, kasih damai sejahtera, gantikan dengan sukacitamu Tuhan. Hibur setiap anak-anak Tuhan yang sedang sedih saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga minta Tuhan, kami mau berkomitmen ya Bapa untuk jadi terang Tuhan. Untuk mau menghibur Tuhan orang-orang yang sedang bersusah hati. Di sekitar kita Tuhan, kalau ada orang-orang yang sedih, kasih kami hati yang penuh belas kasihan. Kasih kami kepekaan Tuhan untuk menghibur mereka ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan Amin. Amin. Kita tahu ya sekarang ternyata kita itu bisa bawa sukacita, bawa damai sejahtera, bawa penghiburan buat setiap orang-orang di sekeliling kita. Kak Esra juga kakak-kakak yang di sini itu juga mau ajak kalian loh ke satu komunitas yang seru, yang menyenangkan, yang bawa kebenaran juga dalam hidup. Namanya CG Kids. Anak-anaknya seusia kalian itu. Pastikan kalian daftar ya. Di link yang ditulis di bawah ini ada tulisannya daftar CG Kids. Kalian klik di situ, isi formnya. Di situ ada anak-anak, ada kakak-kakak yang akan care sama kalian semua. Dan kita juga rindu mendoakan setiap kalian. Kalau kalian ada hal yang mau didoakan, di link bawah ini juga ada permohonan doa. Bisa klik di situ lalu tulis permohonan doa kalian juga. Oke deh, kita sudah terberkati hari ini. Tetap saat teduh ya, dan see you saat teduh Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. God bless. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan, umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.